Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di mata kuliah keamanan informasi. Kali ini saya mau ngebagi materi tentang metodologi keamanan informasi. Yang pertama kita bahas dulu yang namanya metodologi keamanan informasi. Yang di slide pertama ini gue mau ngebahas soal metodologi keamanan. Yang dimaksud dengan metodologi keamanan itu adalah sebuah keamanan pada komputer yang sangat penting, dikarenakan semua elemen saling berkaitan. Metodologi juga bisa diartikan sebagai proses atau cara untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan suatu cara atau metode yang merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Jadi intinya metodologi keamanan itu adalah sebuah penelitian dan penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan dan untuk menyelidiki masalah yang memerlukan sebuah jawaban. Dan metodologi keamanan informasi sendiri itu ada banyak cabangnya. Dalam masalah keamanan, pertimbangan-pertimbangan yang mengamankan sistem itu harus diperhatikan. Contohnya, kita harus mengamankan sistem database. Kenapa database itu perlu diamankan? Karena database itu adalah salah satu hal terpenting dalam sebuah sistem. Di situ di database kita bisa nyimpen data pribadi, data konsumen, data ya sebanyak-banyaknya data kita nyimpennya di database. Yang kedua ada keamanan data. Kita harus pastikan data ini aman dengan metode yang kita pakai. Entah itu kita enkripsi data atau kita beri password ataupun apapun itu. Yang penting data kita amankan dulu. Yang ketiga ada keamanan komputer. Nah, keamanan komputer yang dimaksud adalah file-file data-data kita yang ada di komputer itu harus kita amankan. Misal, file atau folder yang kita punya itu kita beri password atau kita hide. Tuh. Yang keempat ada keamanan perangkat komputer. Yang dimaksud keamanan perangkat komputer ya hardware-nya. Jadi kalau bisa komputernya ya cuma kita yang pakai, jangan ada orang lain. Sekalipun orang lain yang mau pakai komputer kita atau laptop kita kasih password di file atau data-data yang paling penting. Yang kelima ada keamanan aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang kita pakai itu harus aman dan eh, bukan ilegal. Jadi harus legal dan keamanannya itu terjamin. Yang terakhir ada keamanan jaringan dan keamanan informasi. Yang dimaksud keamanan jaringan dan keamanan informasi adalah jaringan kita tuh harus aman dalam setiap kali kita searching ataupun dalam setiap kali kita berselancar di dunia internet. Contohnya jangan kalau misal kita buka sesuatu hal terus ketemu internet positif atau blog-blog yang sudah dikasih tahu notif itu blog tidak aman, ya jangan dibuka. Karena yang ditakutkan adalah IP kita bisa dilacak dan disadap untuk disalahgunakan. Dalam level keamanan informasi itu ada beberapa tingkatan. Di sini ada level 0 sampai level 4. Nah, yang di level 0 adalah keamanan fisik. Yang dimana keamanan fisik ya tadi kayak komputer hardware kita tuh kita jaga dengan baik-baik. Kalau bisa kita aja yang pakai. Keamanan level 1 itu terdiri dari keamanan database, data security, keamanan dari PC itu sendiri, device, dan application. Ini hampir sama dengan level 0, keamanan fisik. Cuma yang dibedakan adalah ada tambahan keamanan database dan data security. Seperti yang dijelaskan dalam slide ini, metodologi keamanan informasi, database dan keamanan data. Nah, level 1 ini adalah ancaman yang bisa dikategorikan sebagai ancaman sering terjadi dan sering kali lupa untuk dilakukan, terutama di device dan aplikasi.
Nah, yang kedua ada keamanan level 2 network security. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu keamanan jaringan dan informasi, keamanan jaringan dan keamanan informasi. Network security sendiri itu ya keamanan atau security jaringan. Seperti yang aku jelasin tadi, kalau misal kita ngebuka blog yang notifnya itu blog itu tidak aman, ya jangan dibuka. Yang ada juga keamanan level 3 information security. Sering banget kita terjebak di keamanan level 3 information security. Seringkali kita menginput email ataupun menginput data-data kita ke website-website yang belum pasti dan belum jelas keasliannya. Jadi kayak mungkin dari teman-teman banyak yang ikut survei online atau website-website yang dengan domain yang mencurigakan, itu seringkali kita menginput email kita ke website tersebut. Alhasil, informasi kita bisa didapat oleh orang yang mempunyai website itu dengan mudah. Jadi, berhati-hatilah di dunia internet. Perhatikan domain dan perhatikan kemurnian atau keaslian dari website tersebut. Yang terakhir ada keamanan level 4, yaitu keamanan secara keseluruhan dari komputer. Yang dimaksud keamanan level 4 ini adalah dari mulai device, aplikasi, network, dan informasi, kita harus menjaga semuanya. Jika semuanya ini bocor atau semuanya ini sudah tidak bisa dijaga atau sudah ditembus orang, ya data-data kita akan disalahgunakan oleh orang yang mendapat data-data kita. Dan ini ada 5 langkah keamanan komputer. Maksudnya 5 langkah keamanan komputer ini ada 5 rasio lah keamanan komputer. Yang pertama ada aset. Aset ada perlindungan. Aset merupakan hal yang terpenting. Contohnya ketika mendesain sebuah website e-commerce, yang perlu dipikirkan adalah keamanan konsumen. Yang dimaksud aset adalah keamanan yang dipikirkan untuk menjaga data-data konsumen itu tetap aman. Data-data konsumen, data-data pedagang, data-data orang bertransaksi di e-commerce, website e-commerce ini tetap terjaga dengan aman. Karena aset adalah hal paling penting dalam sebuah website. Itu bisa merupakan data informasi pribadi kita sendiri yang dikarenakan mencangkup semua dari mulai alamat, nomor HP, dan segala macam. Itu harus kita pertimbangkan lagi apakah website e-commerce yang kita input dengan data diri kita tuh sudah terpercaya atau belum. Kita harus pertimbangkan lagi. Yang kedua ada analisis resiko. Yang dimaksud dengan analisis resiko adalah sebuah identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi, sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem yang dirugikan. Maksudnya adalah kita harus bisa mengidentifikasi atau menganalisis sebuah resiko yang mungkin terjadi. Contohnya gini, kita mendapat sebuah rekomendasi website e-commerce yang masih baru. Nah, kita belum tahu nih website e-commerce ini terpercaya atau belum. Sebaiknya eh, ditunda dulu untuk menginput datanya sampai benar-benar website e-commerce yang baru ini sudah mendapat nama atau sudah bisa dipercaya oleh banyak orang. Yang ditakutkan adalah ketika website ini walaupun menawarkan barang-barang dengan harga murah, tapi keamanan data diri kita tidak dijaga, tidak bisa dijaga. Yang ketiga ada perlindungan. Yang dimaksud dengan perlindungan ini adalah antara user dan user yang terkoneksi dengan LAN. Jadi contohnya warnet. Warnet ini uh, dari beberapa banyak user yang menggunakan LAN tuh harus dilindungi data-datanya. Jadi takutnya satu warnet itu ada yang iseng ngematiin komputer orang lain atau ngambil data dari orang lain melalui IP. Kan IP itu kalau di LAN tuh bisa ditebak-tebak. Jadi harus dijaga dengan proteksi. Yang keempat ada alat. Yang dimaksud dengan alat ini adalah yang digunakan pada suatu komputer merupakan peran penting dalam hal keamanan karena tools yang digunakan harus benar-benar aman. Jadi alat-alat yang ada di komputer itu harus benar-benar aman, benar-benar original dan eh, tidak ada yang imitasi atau KW lah. Maksudnya kalau kita pakai alat-alat yang KW atau imitasi takutnya ada kesalahan
kesalahan dalam perakitan komputer atau bisa nyebabin komputer itu, sistemnya nggak berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada prioritas. Yang dimaksud prioritas ini adalah menyeluruh seperti yang disebut di atas. Jadi dari mulai aset, analisis risiko, perlindungan, dan alat ini semuanya harus diterapkan dalam satu kesatuan yang disebut suatu place atau kebijakan. Harus dibuat kebijakannya, jadi harus memiliki prioritas, harus memiliki alat, perlindungan, analisis risikonya harus dijalankan, dan aset ini harus nomor satukan karena itu hal paling penting. Dan semua itu harus diprioritaskan dalam suatu kebijakan. Dan di slide selanjutnya kita akan ngebahas soal strategi dan taktik keamanan komputer. Apa yang dimaksud dengan strategi dan taktik keamanan komputer? Strategi dari suatu keamanan komputer itu merupakan komponen yang terstruktur dan polish yang direncanakan secara lengkap untuk mempertahankan sistem, mencegah dan mendeteksi. Jadi intinya strategi dan taktik ini adalah alat untuk mempertahankan sistem, mencegah mencegah dan mendeteksi kesalahan pada sistem. Yang pertama ada keamanan fisik. Ya sudah jelas dari tadi kita bicarakan yang disebut apa yang dimaksud dengan fisik itu adalah ya anggaran yang kita perlukan dalam eh, perawatan komputer atau keamanan komputer itu seperti contohnya gini, operator operator tuh fisik manusia. Nah, anggaran untuk kita nyawa sebuah operator untuk menjaga sistem itu pasti ada. Nah itu yang dimaksud keamanan fisik. Yang kedua kunci komputer. Banyak cache PC modern menyerahkan atribut penguncian, biasanya berupa soket pada bagian depan cache yang memungkinkan untuk memutar kunci yang disertakan ke posisi terkunci terdekat. Bener banget, di sini ada kunci komputer. Casing-casing komputer modern saat ini itu banyak banget yang memberi atribut penguncian, seperti ada pakai kode atau ada pakai skrup yang beda, dan ada juga yang pakai magnet atau apapun. Aku juga belum cari, tapi yang udah pasti itu ada yang pakai kode. Yang ketiga ada keamanan BIOS. BIOS sendiri adalah software tingkat rendah yang mengkonfigurasi untuk atau manipulasi hardware berbasis x86. Lilo dan metode boot Linux lainnya mengakses BIOS untuk menentukan bagaimana memboot mesin Linux. BIOS dapat digunakan untuk mencegah penyerangan meribut ulang mesin. Nah, kalau teman-teman udah terbiasa dengan eh, setting BIOS, setting downgrade, upgrade dan sebuah prosesor, pasti nggak asing dengan yang namanya BIOS. BIOS ini adalah sistem paling rendah yang ada di komputer, laptop, dan perangkat sejenisnya. Ya tadi kita bisa memanipulasi hardware kayak prosesor. Prosesor itu kalau teman-teman udah pernah lihat ada yang 2,9 GHz up, ada tulisan up to 3,4, ada tulisan up to-nya itu berarti kita bisa nge-boost. Nah, di boost itu untuk nge-boost-nya kita masuk ke BIOS. Ya, tadi dengan adanya keamanan BIOS, perangkat hardware kita tuh bisa aman dan terlindungi. Yang keempat ada proteksi password. Password ini menurutku adalah salah satu hal paling penting dalam dunia internet. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki password atau password kita tidak sesuai kombinasi yang diminta dan itu sangat mudah ditebak, ya data-data kita akan hilang atau data-data kita akan disalahgunakan. Contoh negatifnya adalah ketika kita memasukkan password m-banking, tapi m-bankingnya itu di HP orang lain. Selesai kita memakai m-banking di HP orang lain, terus kita lupa nih untuk nge-logout dan passwordnya kalaupun di logout tadi pas kita login itu kita simpan, otomatis kalau di logout dia bakal masih ada jejak passwordnya. Itu perlu di hati-hati dalam melakukan input password dan logout password, itu perlu diperhatikan baik-baik agar data-data kita tidak disalahgunakan oleh orang lain. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan saya berbicara. Ya, tuh, dengarkan saya berbicara.
Terima kasih, semoga ilmu yang saya berikan itu bisa membantu teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau tugasnya masih tentang berupaya upload YouTube, ya saya upload. Kalau enggak, ya alhamdulillah. Terima kasih. Selamat, sampai jumpa. Ini skinnya bagus. Kalau mau wallpapernya DM Mamang FP.